Bentar. Siap. Ya, oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Mas Arief dan rekan-rekan semuanya yang sedang progres di lapangan. Jadi pada siang ini kita akan melaksanakan safety patrol secara online. Dikhususkan untuk teman-teman yang sedang progres di lapangan. Mungkin untuk kita persingkat waktu, bisa kita mulai saja. Bisa tim terlebih dahulu yang mana? Nanti dijelaskan ya. Untuk progres hari ini, pekerjaannya apa, di area mana, serta diceritakan sedikit lingkungan pekerjaannya seperti apa. Monggo Mas. Ya, silahkan Mas Riza ya, Mas Zaidan, Mas Riza dulu. Silahkan Mas. Baik, terima kasih kesempatannya untuk Mbak Rika dan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ali Akbar sebagai pengawas K3 dan rekan saya Yudi Nanda sebagai pekerjaan dan saya Zaidan sebagai anggota Pelaksana. yang melakukan progres troubleshoot link loop 20 cafe GI New Senayan to GI Kembangan dan dilakukan 2 sisi dengan Mas Sandi Akbar. Bagaimana Mas Sandi Akbar di lokasi JB monitor Mas Sandi? Ya, ini aja Mas yang pekerjaannya Mas apa, terus nanti potensi bahayanya apa dulu gitu ya, dari Mas Mas Riza dulu, terus antisipasinya apa, terus APD-nya yang dibawa apa, gitu dulu ya. Nanti biar dievaluasi oleh Bu Mbak Rika, nanti dibilang yang di lapangan siapa gitu ya. Kami bawa helm, potensi bahayanya dulu Mas. Potensi bahaya mungkin kita menghindari panel-panel yang bertegangan tinggi Pak, bertegangan Pak. Terus peralatan yang dibawa, terus posisi sekarang di ruangan itu kita boleh pakai sepatu atau tidak boleh pakai sepatu, nanti boleh diceritakan. Untuk peraturan dari GI sendiri, memasuki ruangan PLC tidak boleh memakai sepatu. Jadi untuk kemungkinan nggak salah ya, insya Allah nggak salah juga. Ada tegangan bocor apa gitu ya, kita harus bocor gitu ya lokasi. Kan ada tambahan dari Bu Mbak Rika. Baik, makasih Mas Zaidan ya tadi pengawas K3 bukan Mas Zaidan ya, dengan Mas siapa tadi, maaf boleh ulang? Pengawas K3-nya? Pengawas K3 Mas Riza, Mas pekerjaan Mas Yudia, terus pelaksananya Mas Zaidan. Oke, hari ini berarti timnya bertiga ya Mas yang progres? Iya betul Mbak, bertiga. Oke, dari internal atau mitra? Internal Mbak. Internal, oke. Ini tadi di GI ya? Betul Mbak, di GI New Senayan Mbak. Oh GI Senayan, oke. Untuk di GI ada WPJSA berarti ya? Betul Mbak. Ada di bawah WP dan JSA-nya? Sudah diserahkan oleh operator 150 dan operator 20 kafe Mbak. Oke, sekarang lagi progresnya di yang 20 kafe ya? Di PLC. Oh di PLC, oke. Berarti hari ini pekerjaannya indoor, nggak ada pekerjaan di ketinggian ya, karena troubleshoot-nya di bawah ya? Betul Mbak. Oke, untuk dokumen oke. Tadi APD yang dipakai sepatu, lalu helm, masker. Kalau di panel sendiri butuh
Dibutuhkan sarung tangan listrik nggak, Mas? Ada Tidak, Mbak. kemungkinan untuk Tidak, tidak. tidak, Mbak, karena kita tidak progres di panel, Mbak. Oke, tapi di sekitarnya ada panel gitu ya? Betul. Oke. Mungkin kalau untuk Mas Riza dan tim sedikit masukan aja untuk WP dan JSA-nya. Kalau bisa ke depannya di copy gitu ya. Jadi untuk ke PLN-nya satu diserahkan, namun tim tetap memegangnya juga gitu ya. Karena di JSA kan ada sudah ada rincian bahaya juga dan juga risiko pekerjaan di sana, sehingga mungkin bisa saling mengingatkan dari bahaya dan juga pencegahan yang ada di JSA itu ya, Mas. Baik, baik. Oke, sama mungkin karena ini pekerjaannya indoor, mohon diperketat juga untuk protokol kesehatan, masker, kalau bisa jangan dilepas. Terus juga hati-hati untuk lantai kerjanya licin karena tadi nggak pakai sepatu kan ya, karena memang peraturannya. Jadi berhati-hati lantai kerja yang licin. Dan mungkin pengawas K3 mohon dibantu untuk sisi pengawasan karena mungkin memang kita tidak bersinggungan langsung dengan tegangan tersebut ya, tapi di area pekerjaan itu kan pastinya banyak bahaya-bahaya kelistrikan di sana. Nah, jadi saya sih titipnya setidaknya tahu di mana jalur evakuasi ketika ada bencana yang tiba-tiba terjadi seperti yang biasa, seperti yang kemarin terjadi kan, tiba-tiba ada gempa di sana. Nah, itu jadi teman-teman ya tahu jalur evakuasi yang ada gitu. Jadi nggak kebawa panik. Terutama pengawas K3 ya yang menjadi leader untuk tim. Mungkin itu kalau dari saya untuk Mas Zaidan dan tim. Mungkin bisa kita lanjut ke tim selanjutnya, Mas Arief. Selanjutnya sesuai sprint ya. Langsung terima kasih sebelumnya Mas Riza dan tim teman-teman, jaga protokol, jaga kesehatan, semoga dipermudah kerjanya. Terus yang kedua silakan Mas Rizky dipersilahkan disampaikan tempat kerjanya, potensi bahaya, terus untuk mencegahnya pakai apa atau membawa media bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Rizky. Hari ini saya ada pekerjaan di GIS Katulampa. Pekerjaan saya hari ini tes komunikasi 2 sisi, GIS Katulampa dengan DI Ciawi untuk servis metro hari ini. Terus lanjut potensi bahaya. Untuk K3 yang dipakai helm, masker, sama udah sih itu aja. Kalau sepatu kita itu nggak boleh dimasuk ke dalam ruang PLC, jadi ada tempat sepatu di depan. Untuk timnya ada berapa orang Mas Rizky? Timnya ada 3 orang Pak, dengan K3 Bang Zaki, saya pengawas pekerjaan, dan ini pelaksananya ada 3. Siap, terima kasih. Untuk potensi bahaya bisa disampaikan. Potensi bahaya sih cuman 1, ruangannya kecil, AC-nya 2 dingin. Makanya saya bawa jaket sih. Siap, yeah, terima kasih. Mungkin ada masukan dari Mbak Rika. Oke, makasih Mas Rizky ya atas paparannya untuk pekerjaan hari ini. Iya. Ini dari internal juga ya Mas Arief? Internal juga. Ya. Oke. Iya, internal. Pekerjaan hari ini tadi tim ada 3 di orang. GIS Katulampa.
Oh, di Katulampa. Iya, ada 3 orang. Tes commissioning ya? Iya, betul. Oke. Oke. Terus tadi pekerjaannya sama di indoor ya? Betul, di ruang PLC. Boleh saya lihat kelengkapan APD-nya nih. Timnya kan ada di sebelahnya nih. Tadi kata Mas saya apa aja? Helm, masker, kalau sepatu kita nggak boleh masuk. Jadi Oke. sepatu ditaruh di luar. Kalau baju kerja itu atau identitas dari baju ya untuk ada Iya, reflektor itu termasuk betul. alat pelindung diri kan ya? Ya, Ya. Boleh saya lihat yang di sampingnya? Nah, Masnya kan pakai kemeja nih, kemeja polos. ya. Nah, itu apa ada rompi atau mungkin baju kerja yang ada reflektornya gitu, yang bisa mencerminkan itu baju kerja gitu. Oh iya, ada. Ya, mungkin saya titip itu aja ya, Mas, untuk Iya. kedepannya. Kalau diperbolehkan pakai kemeja, dipersilahkan. Tapi tolong, karena ini pekerjaan di lapangan, mungkin kalau misalnya memang nggak ada baju kerja yang sudah ada reflektornya, bisa pakai rompi kerja ya, kayak gitu. Baik. Sama karena di indoor juga, karena di indoor juga, jadi tetap protokol kesehatannya dia perhatikan, karena mudah sekali penyebarannya di dalam ruangan. Lalu juga sama karena sama di ruang PLC ini, hati-hati lantai pekerjaan yang licin, serta apabila ada bencana atau kejadian yang tidak diinginkan, pengawas ketiganya harus tahu kemana harus mengevakuasi anggota-anggotanya, serta kemana harus melapor kejadian tersebut. Jadi setidaknya sudah ada komunikasi ya dengan pihak PLN, entah K3-nya atau pihak keamanan setempat ya, kalau misalnya teman-teman ada pekerjaan. Mungkin itu kalau untuk tim Mas Rizky. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih atas paparannya Mas Rizky. Ya, sama-sama Mas Arif. Lanjutkan, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan ya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Terus yang ketiga, dipersilahkan Mas Sandi, ini di internal kita juga Mbak, pekerjaan di luar di JB. Dipersilahkan Mas Sandi untuk bisa menyampaikan yang pertama tadi, potensi lokasi pekerjaan, potensi bahaya, terus alat pelindung diri yang dipakai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Sandi Akbar. Kebetulan hari ini kita lagi progres outdoor GI Kembangan, GI New Senayan. Lagi transport troubleshoot core JDA, Mbak. Ya, lanjut Mas. Pekerjaan di tiang PRTM atau di mana? Jalan raya, jalan kampung, atau pinggir kali? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kebetulan kita lagi di jalan raya. Karena posisinya tadi berisik kan di depan, kita agak masuk dulu ke dalam gang. Kita lagi ngecek jalur untuk kabel yang bending. Masih dalam pencarian jalur ke arah Kembangan dan New Senayan. Untuk safety kita pakai helm, masker, seragam, sepatu, dan safety belt kita tinggal di depan karena posisinya terlalu berisik, makanya kita agak masuk ke dalam.
Gitu Mbak. Siap. Untuk tangganya Mas nanti bisa dicoba keluar sebentar. Baik. Posisi tangganya peletakannya udah benar atau enggak, nanti mungkin bisa di apa namanya Oh, kalau tangga masih di mobil Mas, karena kita masih dalam pencarian jalur nih, jalur Oh kabelnya. gitu, siap. Ya. Oke, siap. Terima kasih pemaparannya. Mungkin bisa ada berapa orang Mas untuk K3 pengawas sama pelaksananya? Bisa disampaikan? Untuk pekerjaan Mas Paki, pengawas pekerjaan Mas Hendrik, pengawas K3 saya sendiri, Sandi Akbar. Siap. Terima kasih Mas Andi. Dipersilahkan Mbak Ika untuk evaluasinya. Baik, Mas Sandi ya sebagai pengawas K3 ini pekerjaan di tiang TM atau TR Mas? TR Mbak. TR. Ya TM. Tegangan rendah ya? Ya betul. Oke, tadi berarti sempat bekerja di ketinggian ya? Untuk penurunan JB? Oh, kalau untuk penurunan JB belum Mbak. Karena posisinya kita masih nyari jalurnya nih belum ketemu. Jadi belum sempat turunin JB. Oke, berarti untuk tiang juga, untuk tangga juga belum dipakai ya? Belum ada naik ke ketinggian ya? Betul. Oke. Betul Mbak. Untuk progres hari ini, ada WP dan JSA aja Mas? Kalau WP dan JC, kita nggak ada Mbak kalau di outdoor. Hanya surat tugas saja. Oke, tapi ada surat tugasnya tertulis atau gimana? Ya, tertulis. Di bawah berarti sekarang ya? Ada di mobil. Di mobil Mbak. Iya nggak apa-apa Mas. Siap. Berarti yang tim sekarang masih pencarian Jalur Mbak. masih pencarian jalur ya? Ya betul. Oke. Untuk alat pelindung dirinya tadi berarti helm, lalu masker, Ya. baju kerja atau rompi kerja. Mas Sandi ini pakai apa aja ya? Ya. Untuk Mas Sandi pakai baju kerja. Betul Mbak. Oke, sudah ada reflektornya Mas? Ya. Ini yang sudah ada reflektornya apa belum ya? Belum ada Mbak. Belum ada. Oke. Ini. Ya, yang seperti ini mungkin ke depannya kalau memang baju kerjanya belum ada reflektor, bisa pakai rompi ya Mas. Dan biasanya dari kantor tuh ada rompi kita untuk di lapangan yang sudah ada reflektornya. Baik Mbak. Ya mungkin di penambahan itu aja sama titip karena ini pekerjaan di pinggir jalan, mohon diawasi untuk kendaraan yang lalu lalang. Lalu juga kalau misalnya nanti mungkin pekerjaannya sudah mulai ada di ketinggian, mohon diperhatikan saat peletakan tangga, menaiki tangganya, serta di tiang mohon diperhatikan di area sekitarnya ini ada kabel yang bertegangan juga atau enggak seperti lampu jalan ya. Baik Mbak. Dilakukan pengecekan juga dengan mungkin minimal tes scan. Mungkin kalau dari saya itu, terima kasih ya Mas Andi. Baik, sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Mas Sandi dan kawan-kawan. Selamat ya nanti sampai kembali ke kantor, kembali ke rumah. Untuk selanjutnya Mas Rian, silahkan Mas Rian ganteng untuk dijabarkan posisi pekerjaan di mana yang
potensi bawah, terus potensi bahaya ya. Terus berapa orang pembagiannya, pengawas, pelaksana, atau langsung pengawas merangkap pelaksana atau gimana? Silakan. Siap, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Wibowo. Saya sedang progres di Kembangan 2. Dan progres pekerjaannya itu adalah integrasi AGS 101 ke arah RCC Cawang. Dan saya juga membawa tim bernama Mas Eman dan Mas Khalid. Untuk pembagian ininya Mas, pengawas K3 siapa, pelaksana? Kalau untuk pembagian K3-nya, Mas Eman sebagai pengawas pekerjaan dan Mas Khalid itu sebagai pelaksana. Dan K3-nya itu dengan saya sendiri, Mas Arif. Nah, untuk perlengkapan APD-nya kita juga memakai helmet, masker, rompi juga, dan sepatu safety. Dikarenakan sepatu safety juga tidak boleh dipakai di ruang PLC, jadi tidak boleh dipakai, Mas Arif. Siap, ya. Ya, terima kasih. Apalagi ya? Ruang PLC, potensi bahaya, sangat listrik ya? Nggak ada ya? Karena di sana juga lampu listriknya masih mati ya? Masih Ya, ada betul, baterai kita ya? Ya. Oke, terima kasih. Kalau yang lain mungkin apa? Saya itu tepat listrik dan juga miskomunikasi, Mas Arif. Karena kita juga integrasi bersama orang PLN-nya langsung dengan Mas Alvin. Oke, siap. Jadi kalau potensi bahaya satu lagi mungkin karena lokasi ini belum 100% siap ya Mas. Jadi masih ada pekerjaan-pekerjaan lain ya. Mungkin ada balok yang di atas atau semen yang atau got yang hanya ditutup sama kayu apa gitu ya mungkin. Itu CTO. Ada. Oke Mbak Rika, dipersilahkan evaluasinya Mbak. Oke. Ini Mas Riannya kok ngilang keluar ya? Ada Mbak, ada. Lagi. Ada. Di sana agak susah. Sinyalnya susah mungkin Mbak, sinyal. Di dalam ya? Iya. Betul. Mas Rian, hari ini tim 3 orang ya Mas? Iya betul Mbak, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Terputus. Ya, maaf ini tadi di daerah mana? Di GIS Kembangan 2 Mbak. GIS Kembangan 2. Iya. Oke, untuk kondisi ruangannya berarti kurang lebih sama ya terhadap teman-teman di GI, kebanyakan di ruang PLC juga berarti ya? Iya Mbak. Oke, mungkin kurang lebih sama untuk pekerjaannya. Untuk pengawas K3 ini harus mengidentifikasi lagi karena di sana mungkin area kelistrikan yang cukup tinggi ya tegangannya. Jadi harus memahami area sekitar dari jalur evakuasinya, lalu harus koordinasi kemana saat ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu juga saling mengingatkan terhadap protokol kesehatan karena kan pekerjaan di indoor lebih mudah menyebar dari virus pandemi COVID ini. Lalu juga untuk APD ya tetap dipakai walaupun di indoor kondisinya untuk karena bahaya ini tidak mengenal tempat, jadi tetap kita ikuti alat pelindungnya secara lengkap. Ya, memang kalau misalnya sudah sesuai prosedurnya tidak boleh memakai safety shoes, memang dipersilahkan tidak apa-apa, cuma lebih hati-hati, mungkin takutnya lantai kerja yang licin.
Mungkin Baik, Mbak. itu ya Mas Rian. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih atas infonya. Siap. Terima kasih Mbak Rika dan poin evaluasinya. Dan yang utama karena PI-nya masih belum energis, Mbak. Jadi insya Allah mungkin hanya tegangan rendah ya, yang ada tegangan tinggi. Terus yang utama mungkin bongkaran-bongkaran gedung yang belum serapi PI yang sudah ada gitu ya, Mas. Mungkin bisa jadikan perhatian juga. Terima kasih Mas Rian dan tim. Semoga dipermudah Baik, Mas Arif. lancaran Terima kasih kembali. sampai rumah kembali. Terus yang terakhir ada Mas Budi atau Mas Wisnu. Dipersilahkan menyampaikan kerjaan di mana, lokasi di mana, terus alat. Halo, Mas Wisnu atau Mas Budi? Ya, Mas Budi. Oh, Mas Budi, dipersilakan Mas. Ya, saya Budi sebagai pengawas lapangan. Kita satu tim ada 5 orang, satu pengawas lapangan, 4 pekerja. Siap. Ini kita dari sumber pertama. Pertama, terus lokasi pekerjaan di mana Mas? Lokasi pekerjaan di Kebagusan. Kebagusan, pekerjaannya apa? Pekerjaannya pemasangan aksesoris, label aksesoris FO ya? label. Iya, betul. Di TRTM, Di TR. Di TR ya, di TR. Terus apa namanya? Pengawas K3-nya siapa? Pengawas kerjaan siapa? Pelaksananya siapa? Mungkin bisa disampaikan. Terus potensi daya, terus APD yang dibawa mungkin gitu. Dipersilakan. Silakan Mas Budi. Putus-putus ya? Halo, Mas Budi. Pengawas lapangan saya. Halo. Halo. Iya Mas, lanjutkan Mas. Oh ya. Iya, Lanjut, pengawas lapangan saya Budi. Untuk pengawas K3-nya lagi nggak di lokasi. Oke. Sisanya 4 pekerja. 4 pekerja, oke siap. Ya. Kalau evaluasi dari saya, pertama langsung aja ya. Ketika ini Mas sudah mulai pekerjaan atau baru mau mulai pekerjaan? Udah pekerjaan, Pak. Udah pekerjaan, masih on progress ya? Iya, masih. Teman-teman masih masang di ini ya? Mungkin bisa di ini Mas. Ini lagi pada istirahat. Oh, istirahat. Oke, siap. Ini. Jadi karena teman pengawas K3 itu nggak ada karena masih istirahat gitu ya? Ya. Kalau pekerjaannya ini ada. Oke, siap. Oke. Setelah Mbak Rika nanti saya coba minta evaluasi ya. Yang pertama mungkin itu ya Mas. Ketiga, ya. kalau memang istirahat ya nggak masalah di lain tempat. Tapi kalau pelaksanaan dalam progres atau on progress pelaksanaan, jangan sampai ketiganya melalang buana sendiri ya. Ya, mungkin catatan dari saya. Silakan Mbak Rika evaluasinya. Ya, selamat siang Mas Budi. Ini saat ini progres memasang aksesoris ya di tiang TR. Ini sudah progres dari jam berapa Mas? Progresnya dari jam 10 tadi Mbak. Dari jam 10. Teman-teman istirahat di jam berapa? Sebenarnya nggak ada istirahat Mbak, langsung kerja gitu. Paling ya istirahat cuma minum doang sih Mbak. Memang dari target pekerjaan atau gimana tidak ada istirahat nih? Jadi pekerjanya belum mau istirahat Mbak, kalau belum selesai Mbak.
Oke. Berarti tapi sekarang posisinya sudah Sekarang pekerjaannya sudah selesai. belum sih Mbak, bentar lagi selesai sih. Ini lagi pada istirahat sebenarnya karena lagi mau ini kan ada meeting ini. Oke. Pengawas K3 dari pukul 10 tidak ada atau gimana? Pengawas K3 emang lagi nggak ada di lokasi sih Mbak. Ada di pekerjaan yang lain, sakit, Iya, atau gimana? Lagi ada di pekerjaan yang lain Mbak. Oke. Terima kasih Mas Budi. Untuk tadi berarti sudah bekerja di ketinggian ya karena pemasangan aksesoris. Tangga yang Iya. dipakai tangga apa Mas? Tangga teleskopik, aluminium. Sebentar. Oke. Ini untuk pemasangan aksesoris retail atau untuk corporate ya Mas? Corporate Mbak. Corporate ya? Project AMI, betul Mbak. Project. Oh, berarti corporate ya? Oke. Untuk pekerjaan hari ini pakai surat tugas? Untuk pekerjaan hari ini cuma surat tugas sih Mbak, karena di outdoor juga. Oke. Berarti ada ya surat tugasnya? Ada Mbak. Oke, yang penting di bawah sih. Berarti bentuknya tertulis? Bentuknya soft file, cuman udah di print. Udah dikasih ke petugas perumahan, kan dari tarikannya dari perumahan Mbak. Oke. Makasih Mas Budi. Mungkin yang pertama untuk dokumen, mungkin saat dicetak bisa dicetak 2 ya Mas. Jadi 1 diserahkan mungkin di keamanan di lingkungan sana, 1 lagi dipegang sama pengawas lapangan atau pengawas K3-nya. Ini dikarenakan memang di area ibu kota ini mungkin banyak ya ormas-ormas, terutama ini teman-teman yang di lapangan ya, mohon Mas Sandi juga diperhatikan. Di sini banyak ormas-ormas yang mungkin menanyakan ya terkait progres pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nah, di sini fungsi dokumen working permit atau surat tugas itu sebagai bukti bahwa pekerjaan kita ini sudah ada penunjukannya, sudah legal lah seperti itu ya. Jadi itulah fungsinya mengapa saya menanyakan perihal dokumen. Lalu yang kedua mengenai pengawas K3. Untuk pekerjaan pengawas K3 memang diutamakan sih ada di lingkungan pekerjaan ya saat pekerjaan berlangsung. Ya, Mbak. Terus mungkin dari sama yang terakhir tadi mengenai jam istirahat ya Mas. Di sini kita sampaikan mengenai jam-jam kritikal. Jadi kalau di kami jam-jam kritikal itu saat istirahat siang pukul 12 sampai jam 1 siang, lalu jam 5 sampai jam 6 sore dan pekerjaan pada malam hari. Nah, ini mohon diperhatikan kalau memang sudah jamnya untuk beristirahat, mohon dihentikan. Memang itu kan sudah hak teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, untuk diberikan waktu istirahat, memang sudah diperhitungkan bahwa pokok istirahatnya pos gitu. Takutnya teman-teman sudah mengalami kelelahan kerja, nantinya diteruskan ternyata ada kecelakaan kerja, karena di jam-jam kritikal ini banyak kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang terjadi karena di jam-jam tersebut. Jadi mohon diperhatikan ya Mas Budi, ke depannya mungkin jam istirahat ini bisa saat di jam-jam kritikal saja. Mungkin itu masukan untuk Mas Budi dan tim. Terima kasih ya Mas. Ya,
Kembalikan ke Mas Arif. Siap, terima kasih Mas Budi dan tim. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Selamat Siap, saya Pak. mau pulang nanti dan ingatkan kembali kalau kerjaan harus hati-hatikannya ya. Atau kalau memang kerjanya halangan bisa bantu dengan lebih, tapi kurang tahu lah mungkin. Yang kedua, istirahat Mas, penting itu Mas. Setidaknya jam atau berapa menit bisa memulihkan secara fisik dan mental ya Mas. Ya, Lalu di pressure juga nanti teman-teman takutnya, insya Allah nggak ada kejadian itu Mas. Mungkin ya, itu Mbak Rika, bisa dipersilahkan mungkin apa lagi yang bisa Oh ya, tadi mengenai tangga aluminium ya Pak. Untuk di pemeliharaan sendiri, khususnya kan kalau pemeliharaan ada yang corporate, ada yang retail. Mungkin kalau yang Mas Budi ini kan corporate ya. Ini standarisasi tangga sendiri. Seharusnya kalau bukan retail bisa, dan ini nggak pakai motor kan seharusnya ini ya fiber ya, Mas Arif. saya kurang ini nanti mungkin kalau ada peraturannya yang lengkap kalau saya kurang tahu Iya. syarat-syarat detail saya terus terang kurang tahu Mbak. Jadi kalau Oke. ada dari Mbak ada mungkin bisa Iya, mungkin standarisasi dari PLN sendiri ini tidak menyarankan dari aluminium, lebih ke fiber ya, untuk memang teman-teman corporate, untuk dari sisi keamanannya. Mungkin kalau teman-teman retail ini kan pakai motor, mungkin masih diizinkan untuk teleskopik. Mungkin itu ya tambahan terakhir dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Anggara dan Pak Rangga. Dari saya cukup, Mbak Rika. Sudah sangat detail sekali untuk pemaparan dan diskusinya dengan teman-teman di lapangan ya, Mbak. Terima kasih. Itu saja. Siap, terima kasih Pak Rangga. Dari Pak Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah konsisten melakukan safety patrol yang pada objektifnya adalah kita sama-sama diskusi, memonitoring bersama apa yang sedang dikerjakan di lapangan, khususnya dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja. Ada dua hal saja yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Yang pertama terkait teknis, yang kedua terkait non-teknis. Terkait non-teknis itu terkait administratif. Khususnya tadi beberapa kali Mbak Rika menanyakan mengenai izin kerja atau working permit atau surat jalan dan lain sebagainya. Karena itu dijadikan pegangan rekan-rekan mitra semua di lapangan. Jangan sampai rekan-rekan semua bekerja tanpa ada surat tugas, tanpa ada working permit ataupun job safety analysis. Untuk apa sih Pak job safety analysis, teman-teman semua? Perlu diingat, kita kerja di aset-aset PLN. Jika kita tidak dapat izin kerja dari PLN, working permit dari PLN, jika sesuatu hal terjadi yang tidak kita inginkan, nanti yang punya aset itu angkat tangan. Mereka merasa tidak memberikan izin, ini khusus kepada teman-teman manajemen. Jadi working permit harus dilampirkan. JSA dan surat tugas harus selalu dibawa, walaupun itu hanya soft copy. Itu dari sisi administratif atau non-teknis. Lalu dari sisi teknis, teman-teman semua, tadi sudah baik sekali, alat pelindung diri pasti sudah komplit. Teman-teman semua sudah konsisten memakai APD. Tetapi yang paling penting lagi, kadang-kadang kita juga lupa. Saking semangatnya, kita lupa istirahat. Teman-teman semua, mayoritas kecelakaan kerja itu terjadi di jam-jam kritis. Itu biasanya di jam 12 sampai jam 1, jam 5 sampai jam 7 malam, atau jam 4 pagi sampai jam 7 pagi.
Itu dikarenakan unsafe condition, kondisi tidak aman. Dengan satu hal saja biasanya yang alasannya, Pak, tanggung Pak, kerjaannya dikit lagi. Mohon. Jika teman-teman memang sudah merasa letih, istirahatkan sejenak. Supaya fit lagi dan langsung bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir teman-teman semua, virus Omicron belum berhenti. Populasi untuk penyebaran Omicron terus meningkat. Jadi teman-teman semua mohon diperhatikan kembali, saling mengingatkan untuk tetap utamakan keselamatan dan prosedur kesehatan COVID-19. Memakai masker, hand sanitizer, juga menjaga jarak. Jika memang harus berkomunikasi, dan memang harus teman-teman semua berkomunikasi dengan teman-temannya, itu tetap saling menjaga jarak. Jaga kesehatan, tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu saja dari saya, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah melakukan safety patrol siang ini. Terima kasih Mas Arif Hadi sudah memfasilitasi safety patrol pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Pak Anggara atas tambahannya. Semoga apa yang disampaikan di safety patrol kali ini bisa menjadi perbaikan bagi kita bersama. Tentunya tujuan utamanya adalah demi kesehatan dan keselamatan kerja rekan-rekan sekalian. Karena pekerjaan selesai tapi kitanya tidak aman atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini tidak akan menjadi suatu hal yang bisa dihasilkan ya, karena orang-orang yang menunggu di rumah justru malah khawatir dan merasa dirugikan gitu. Kita cukupkan ya Mas Arif karena sudah semua tim ya. Sudah. Baik, Sudah semuanya. Sudah semuanya. Biar teman-teman bisa melanjutkan progres juga pekerjaan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, semua yang ada di lapangan, tetap jaga kesehatan, tetap utamakan keselamatan. Lalu juga tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga semua pekerjaan kita lancar, sehat, serta selamat. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.